Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini berkah berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai penyakit umat. Ya. Nah, kita bahas ya kata-kata penyakit aja. Kalau kita sakit, penyakit fisik, kita berusaha ya untuk berobat ya. Itu kalau penyakit fisik. Nah, bagaimana kalau penyakit itu ada di tengah-tengah umat? Nah, maksudnya bukan penyakit fisik ya, tapi ya kaitan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, ini ada beberapa penyakit-penyakit umat. Ini saya ambil dari suatu hadis Rasulullah ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, penyakit umat-umat lain akan mengenai umatku, yaitu mengingkari nikmat, sombong, bermewah-mewahan, bermusuhan dalam perkara dunia, saling membenci, saling mendengki, hingga melampaui batas. Hadis riwayat Hakim. Itu kata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini yang kita bahas ya, berdasarkan hadis riwayat Hakim tadi kita akan bahas apa saja sih penyakit umat. Mudah-mudahan penyakit umat itu tidak ada pada diri kita dan kita tidak berkontribusi dalam penyakit tersebut. Kalau ada, berusaha untuk memperbaiki supaya tidak menjadi penyakit umat. Yang pertama, hadis riwayat Hakim tadi adalah penyakit umat adalah ya mengingkari nikmat. Nah, ini kadang-kadang ya Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada umat manusia, umat Islam ya, tetapi mengingkari nikmat. Dia tidak pandai bersyukur, padahal kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan akan ditambah oleh Allah. Lain sakatum la azidannakum. Kan begitu, akan ditambah oleh Allah kalau kita bersyukur. Tapi kebanyakan penyakit umat ini tidak banyak bersyukur, bahkan mengingkari nikmat. Nikmat yang belum ada, dia nikmat yang belum ada, dia terus ya mencari nikmat tersebut ya. Nah, sedangkan nikmat yang sudah ada, dia tidak bersyukur. Ya, jadi jangan sampai nikmat yang sudah ada tidak disyukuri. Apa yang sudah kita miliki kita syukuri ya, sehingga kalau kita pandai bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat tersebut. Itu yang pertama ya, dan kita terhindari ya dari sifat mengingkari nikmat. Yang kedua adalah sifat sombong. Nah, ini juga harus kita ingkari ya. Penyakit umat ini kalau dia merasa ada kelebihan harta, dia sombong dengan hartanya. Kadang ada kelebihan misalnya mungkin rupa ataupun kecantikan, ketampanan, dia sombong dengan fisiknya. Kalau misalnya dia diberikan kelebihan masalah kedudukan jabatan, dia sombong dengan kedudukan jabatannya. Itu penyakit ya. Justru karena sebaliknya, ketika kita memberikan oleh Allah nikmat tadi ya, apakah itu harta, tahta ya, apakah itu pengikut ya, ataukah ilmu, kita jadikan semua itu sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah, bukan sombong. Orang kaya mungkin bisa sombong dengan hartanya, orang berilmu bisa sombong dengan ilmunya, atau orang yang punya kedudukan bisa sombong dengan kedudukannya. Hindari sifat-sifat sombong itu, karena tidaklah berarti dan tidaklah sesuatu hal yang berguna sifat sombong. Karena sombong adalah salah satu sifat iblis. Nah, untuk hindari, karena itu akan menjadi penyakit umat. Apalagi yang ketiga, penyakit umat adalah bermewah-mewahan ya, atau bermegah-megahan. Ya, itu tadi. Ya, bermegah-megahan itu kadang membuat kita lalai. Orang bermegah-megahan membangun rumah yang bagus-bagus, bermegah-megahan ya dengan mobil-mobil yang bagus ya, tapi kadang-kadang mereka tidak mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka. Mereka ingin penampilannya, ingin dipuji, ingin dikatakan sukses berhasil, tetapi yang dia lakukan kadang-kadang melanggar syariat Allah. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan sehingga mereka lalai dari ajaran Allah, tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah, menghantam hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan, yang haram mereka lakukan. Nah, untuk dari seharusnya kita tetap pada syariat Allah.
tidak melanggar sehingga kita tidak menghalalkan segala cara untuk bermewah-mewahan atau bermegah-megahan. Itu penyakit umat, harus dihindari. Yang ketiga penyakit umat adalah permusuhan dalam perkara dunia. Ini juga harus dihindari. Kadang-kadang perkara dunia berebut ya, perkara dunia akhirnya kadang-kadang ya saling, mungkin bisa juga di keluarga, di saudara, perkara dunia misalnya pembagian warisan itu juga bisa berebut kaitannya dengan harta, atau misalnya dalam suatu organisasi ya perkara-perkara kadang berbeda pendapat. Ayo ya, jangan sampai itu membuat sesuatu kita tuh saling bermusuhan ya. Justru kalau ada perbedaan pendapat, ayo didiskusikan, dimusyawarahkan. Insya Allah Islam itu adalah agama yang sangat damai. Islam adalah agama yang menyejukkan ketika kita betul-betul menjalankan syariat Islam. Itu ya, yang bisa juga dikatakan penyakit umat. Apalagi penyakit umat yang kelima adalah saling membenci. Hindarilah sifat saling membenci ya. Karena apa? Karena kita tadi bermusuhan dalam perkara-perkara dunia, akhirnya saling membenci, akhirnya saling tidak teguran, akhirnya saling meneruskan amal-amal yang tidak baik ya, apa namanya itu ya, yang amal salah. Harusnya kita kan harus melakukan amal soleh, bukan yang salah. Tapi karena tadi ya bermusuhan dalam perkara dunia, akhirnya setan masuk ya, seperti yang pernah kita bahas begitu setan yang kemarin ya, ada kajian sebelumnya gitu ya, akhirnya masuk, akhirnya akan tumbuh sifat membenci ya, membenci karena tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan organisasinya atau komunitasnya. Ayolah saling kita merangkul umat Islam, saling bersatu. Perbedaan-perbedaan adalah hal yang wajar ya. Nah itulah yang namanya kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, karena memang Islam itu adalah menyatukan ya, kalau kita betul-betul pada syariatnya. Apalagi yang harus kita perhatikan penyakit umat ini supaya terhindar dari diri kita, saling mendengki. Ini harus dihindarkan ya, saling mendengki. Saya bisa ambil salah satu hadis riwayat Abu Daud mengatakan, jauhilah hasad atau iri atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu mengikis pahala sebagaimana api memakan kayu. Nah, kita sangat sayang kan kalau kita sudah berusaha beramal soleh, kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, itu nanti akan dikikis ya, sebagaimana api memakan kayu kalau ada sifat hasad, sifat iri, sifat dengki atas nikmat orang lain, hasad atas karunia orang lain kepada yang diberikan Allah kepada orang lain. Ayo hindari sifat hasad dan dengki supaya amal-amal kita tidak seperti api memakan kayu tadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan yang terakhir, jangan sampai ya kita juga terhindar ya, supaya kita terhindar ini penyakit umat ini adalah melampaui batas. Karena sesuatu itu jangan sampai melampaui batas. Sesuatu itu ada takaran-takarannya. Kalau sesuatu itu sudah melampaui batas, itu akan menjadi penyakit. Makan dan minum jangan melampaui batas. Berpakaian jangan melampaui batas. Kemudian juga berhias, penampilan jangan melampaui batas. Ayolah jadikan pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bijak. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada 7 tadi ya, 7 daripada penyakit umat: mengingkari umat, sombong, bermegah-megahan ya, bermusuhan dalam perkara dunia, saling membenci, saling mendengki, dan terakhir adalah melampaui batas. Semoga 7 daripada penyakit umat ini bisa kita hindari. Mudah-mudahan kajian yang sekadar sederhana ini bisa bermanfaat buat para penonton semua. Ada salah, ada khilaf, saya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim kepada para penonton. Saya mohon maaf lahir batin. Saya tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.